kabar? Selamat hari Minggu untuk adik-adik. Hari ini kita berjumpa kembali adik-adik dalam ibadah sekolah minggu pada tanggal 10 April tahun 2022. Nah, ibadah hari ini ada Kamona dan juga satu lagi. Nah, kita ada juga pemusiknya hari ini adik-adik, yaitu Pauli. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Kamona mau mengingatkan adik-adik nih, udah pada siapkan semuanya perlengkapan ibadahnya, Alkitabnya dan lain sebagainya. Dan jangan lupa senyumnya harus selalu ada. Oke adik-adik, kita mau membuka ibadah kita. Kita mau mengangkat satu pujian, yaitu roti dan mentega. Ya adik-adik. Oke, kita mulai Kak Uli. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Nah, sekarang kita mau buka ibadah kita. Namona mau ajak nih adik-adik untuk bernyanyi lagu Seindah Siang Disinari Terang. Ya adik-adik ya. Kita mau menyanyikan ini sama-sama semuanya sambil bangkit berdiri, supaya kita sama-sama pakai gerakan. Oke adik-adik, udah siap semuanya? Oke, Kak Ange siap. Kak Debi? Iya. Oke, kita mau angkat pujian ini. Kak Uli musik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai pada hari ini. Engkau memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar bagi kami untuk dapat memberikan pujian padamu. Bukakan hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang mari kita mendengarkan epistel untuk kita pada minggu hari ini yang dibacakan oleh abang dan kakak guru sekolah minggu kita. Matius 21 ayat 1. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, sudah siapkah semuanya kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah siap. Terima kasih adik-adik. Nah, jangan lupa dibuka dulu, disiapkan dulu Alkitabnya, siapkan hati. Kita mau masuk mendengarkan firman, kita akan menaikkan satu pujian, yaitu buka Alkitab, ya. Oke adik-adik, musik Kak Uli. Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dan kabar baik bagi kita. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita dalam ibadah hari ini. Firman itu diambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai 15. Demikian firman Tuhan, adik-adik ikuti di rumah dengan membuka Alkitabnya. Amang akan membacakan bagi kita. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit,
dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana perasaanmu saat ini? Ada dari antara adik-adik yang sekarang sangat bergembira, hatinya senang, bersukacita, dan tertawa-tawa? Pasti ada. Ada jugakah dari adik-adik yang mengikuti sekolah minggu hari ini yang sedang merasa sedih? Yang hatinya berduka, mukanya murung? Ada adik-adik? Mungkin ada ya, tapi semoga tidak ada. Semuanya bersukacita. Tapi pernahkah adik-adik, atau mungkin juga sekarang sedang merasakan, dia senang, dia bersukacita, tetapi di saat itu juga dia sedang merasa bimbang, sedih, dan ragu. Rasa senang dan rasa sedih bercampur aduk bersama-sama dalam waktu yang sama. Ada adik-adik yang merasakan itu sekarang atau pernah merasakannya? Mungkin saja ada ya. Dia senang, tapi dia juga sedang merasakan sedih. Misalnya, sekarang kita mulai senang karena pandemi COVID-19 mulai makin mereda. Mudah-mudahan semakin hilang dari kita. Tapi ada juga yang karena itu menjadi sedih. Kenapa? Wah, 2 tahun ini sudah enak di rumah belajar, di rumah saja sekolah. Sekarang sudah harus kembali bangun pagi-pagi, harus mandi pagi-pagi dingin, harus siap-siap pagi-pagi sekali untuk berangkat ke sekolah karena sudah mulai sekolahnya melakukan tatap muka. Ya adik-adik, ada yang merasa berat sekarang ketika sekolah sudah dimulai tatap muka? Ada juga ya, tapi nanti semakin terbiasa lagi, apalagi sudah berjumpa dengan teman-temannya di sekolah. Adik-adik sekolah minggu, perasaan senang dan sedih bisa bercampur aduk dalam diri kita pada waktu yang sama. Demikianlah yang dialami oleh Yakub. Yakub sedang bersukacita. Kenapa? Karena dia yang sudah begitu lama tinggal di rumah pamannya Laban, sekarang dia mau pulang ke kampung halamannya, mau berjumpa dengan orang tuanya, mau berjumpa dengan saudaranya. Dia sangat senang. Tetapi di waktu yang sama, dia juga sedang merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang. Kenapa? Karena dia akan bertemu dengan saudaranya Esau, yang dia tahu dan dia tetap masih ingat bahwa saudaranya Esau pernah marah besar kepada Yakub. Itulah yang menyebabkan Yakub harus lari dan tinggal di rumah pamannya Laban. Mengapa Esau marah? Adik-adik pasti semuanya ingat.
bagaimana peristiwa Yakub melakukan sesuatu yang membuat Esau kakaknya itu menjadi marah. Sekarang dia mau pulang ke kampungnya, tapi di sana ada kakaknya Esau yang dia rasakan pasti masih menyimpan marah, menyimpan dendam kepada Yakub. Jadi dia senang mau pulang, tapi dia juga takut dan sedih karena dia pernah melakukan kesalahan kepada kakaknya Esau, dan dia berpikir kalau Esau akan membalaskan kembali kemarahannya kepada Yakub kalau dia nanti sampai di rumah ayahnya. Oleh karena itulah, dalam perjalanannya pulang, mana jalan yang dia jalani sangat jauh, dia harus berjalan kaki, tidak ada kendaraan ketika itu. Lalu dia sangat lelah tubuhnya, lelah fisiknya, tapi yang lebih lelah adalah pikirannya. Karena dia tadi masih terus merasa takut karena sebuah kesalahan yang pernah dilakukannya kepada saudaranya. Dalam bacaan kita tadi dikatakan telah dia sampai di satu tempat dan matahari sudah terbenam, lalu dia tidur. Dan dia membuat sebuah batu menjadi alas kepalanya. Saking lelahnya, batu yang dia buat menjadi bantalnya serasa bantal yang ada kapasnya. Dia bisa menikmatinya dan dia tertidur. Dan dalam cerita Alkitab kita tadi adik-adik, malam itu Yakub bermimpi. Semua kita pernah bermimpi, pasti pernah ya. Dan Yakub juga pasti pernah bermimpi sebelumnya. Tapi mimpinya malam itu menjadi satu mimpi yang istimewa, mimpi yang luar biasa, mimpi yang khusus dalam hidupnya. Kenapa? Karena dalam mimpi itu dia melihat ada tangga dari tanah yang ujungnya sampai ke langit. Lalu dalam mimpi itu dia melihat malaikat-malaikat naik turun. Dan ketika dia melihat itu, lalu dia melihat Allah ada di sampingnya dan berfirman kepadanya. Luar biasa istimewanya mimpi Yakub ini. Karena mimpinya berjumpa dengan Tuhan. Lalu dalam mimpi itu ketika dia bermimpi berjumpa dengan Tuhan, dia mendengar suara Tuhan yang memberikan janji-janji sukacita kepadanya. Kalau kita tadi kembali melihat bacaan kita di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 15, bagaimana Tuhan memberikan janji-janji kepada Yakub. Ayat 13b, Allah berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak." Dia mengingatkan Yakub dalam mimpinya bahwa yang berjumpa dengan dia itu adalah Allah yang dipercaya oleh neneknya dan yang dipercaya oleh ayahnya. Dan setelah itu Allah berjanji kepada Yakub. Dia mengatakan, "Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Jadi mimpi ini mengingatkan dan meyakinkan Yakub bahwa dia dalam perjalanan pulang akan berhasil, akan mengalami kesuksesan karena tanah tempat dia tinggal itu akan menjadi miliknya. Dan Allah akan memberkati keturunannya. Dan yang terpenting adalah Allah berjanji akan menyertai Yakub. Jadi kalau Allah sudah mengatakan Yakub akan disertainya, berarti Allah akan menjagainya. Termasuk Allah akan menjagai Yakub dari kemungkinan kalau Esau akan marah dan
melakukan tindakan-tindakan yang buruk kepada Yakub. Inilah kabar sukacita yang disampaikan Allah kepada Yakub dalam mimpinya. Sehingga dia terbangun, lalu dia mengingat mimpinya itu, lalu dia menjadi bersemangat, menjadi yakin, dia bernazar, dia berjanji, dia mengatakan bahwa Tuhan akan menjadi Allahku. Dan dengan itu dia kembali dalam sukacita dan semangat untuk pulang ke kampung halamannya. Adik-adik sekolah minggu, itulah menjadi kabar baik kepada kita hari ini. Saat ini Allah juga berjumpa dengan kita, berfirman kepada kita, kepada adik-adik, bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita, menjagai kita, dan memberkati kita. Bagaimanapun hidup kita sekarang, percayalah, apapun pergumulan kita sekarang, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Baik dalam masa-masa sekolah kita, Tuhan pasti akan menolong kita dan menyertai kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan dan katakanlah mulai dari sekarang dalam hidupmu, Tuhan akan menjadi Allahku. Percayakan dirimu kepada Tuhan, tetap berdoa dan bermohon kepada Tuhan, pasrahkan dirimu dalam pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan menyertaimu. Maka bersukacitalah atas penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati kami untuk dapat menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami boleh terus bersukacita, bersemangat dalam hidup kami, apapun yang kami alami, kalaupun sedang mengalami berbagai kesulitan, persoalan-persoalan, tetapi kami yakin bahwa Tuhan kami akan terus menyertai dan berjanji memenangkan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Engkau kuatkan, menjadikan Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Tuhan dan penolong kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sirait. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan akan selalu bersama dengan kita semua. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Kamuna mau ajak dan ingatkan adik-adik, jangan bersedih karena dalam segala situasi Tuhan bersama dengan kita. Nah, setelah kita mendengarkan firman tadi, kamu mau angkat adik-adik untuk menaikkan satu pujian. Ya, kita menyanyikannya 2 ayat ya adik-adik ya. Ini lagu ini tuh bagus dan enak sekali adik-adik. Ini untuk mengingatkan kita betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu, kamu mau ajak adik-adik kita bernyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Nah, sebelum kita mengangkat pujian penutup kita pada hari ini, kamu mau ingatkan adik-adik, jangan lupa persembahannya adik-adik boleh kumpulin langsung melalui barcode di sebelah sini ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa scan barcode ini, atau boleh juga nih adik-adik kumpulin sendiri di rumah. Nanti adik-adik kumpulin misalnya 1 bulan sekali, adik-adik boleh setorkan kepada kakak-kakak sekolah minggu, diinformasikan atau transfer langsung, terserah. Tapi jangan lupa setiap adik-adik kirimkan persembahan, informasikan kepada kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing ya adik-adik ya. Jadi kakak sekolah minggunya tahu nih, wah ada persembahan sekolah minggu. Oke adik-adik, musik Kak Uli. Tuhan
menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegar, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ayat kedua. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarnya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik. Nah, sekarang karena kita sudah selesai ibadah, kita mau apa Kak? Kita mau buat kreativitas. Nah, adik-adik dengarkan Kak Gaby ya. Oke, jadi kreativitas kali ini kelas kecil dan kelas besar digabung ya Kak? Betul. Jadi kreativitasnya adalah adik-adik bernyanyi bersama keluarga dari Kidung Jemaat nomor 438 tentang apapun juga menimpamu. Nah, itu gampang ya adik-adik. Dari mana Kak tadi? Dari Kidung Jemaat 438 ayatnya Kak? ayat 1 dan ayat 3. Nah, jadi adik-adik menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 38 ayat 1 dan ayat 3. 3. Gampang kan adik-adik? Kak Ame dan Kak Gaby menunggu ya. Terima kasih. Jangan lupa dikirim ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik kumpulkan kreativitasnya ke kakak kelasnya masing-masing. Nanti ditunggu ya adik-adik ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik.